Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli kue talam ke pasar Keranji. Di mana-mana kalau kue bukan cakep tapi enak. Kalau yang cakep itu janda baru cakep. Ada janda di mari? Yes. Ulangi lagi ya. Beli kue talam ke pasar Keranji. Yang jawab salam insya Allah kalau besok naik haji. Gak cukup amin tapi daftar. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala hadin nabiyil karim wa rasulil adim sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama kama bihi wa karrama wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul adzim. Yang mulia para tuan guru, para asatidah, wabil khusus yang sama kita hormati Bapak Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Iman, Bapak Ustadz Suwaryo. Yang mana Bapak Ustadz Suwaryo-nya ada di luar. Subhanallah. Doain Pak Ustadz Suwaryo mudah-mudahan tahun depan jadi Menteri Agama. Amin. Yang sama kita hormati Guru Pembimbing Majelis Taklim Nurul Iman, Bunda Ustazah Hajah Muslifah. Yang sama kita muliakan Ketua Majelis Taklim Nurul Iman, Ibu Ustazah Hajah Sa'diyah. Ketua PHBI Ibu Ustazah Hajah Lilis Lusiana SE. Bapak Ketua RW 02 Bapak Asep Bunyamin Khoir. Ada Pak RW-nya? W mana W? Ada? Di mana? Di luar. Lagi sibuk nyiapin parsel barangkali. Doain Pak RW tahun besok jadi lurah. Yang sama kita hormati Ketua RT 03 Bapak Ustadz Memin. Ada PRT-nya? Emang ada T-nya ini? Tidak ada. PRT-nya doain. Mudah-mudahan PRT kalau besok jadi RW. Sesepuh Bapak Ustadz Turmudi. Dan juga yang sama kita hormati pemimpin kita Ibu Lurah Desa Mekarsari, Ibu Hajah Linda Ekawati SE. Yang mana udah pindah ke tempat lain. Mudah-mudahan diselamatkan di perjalanannya. Ya, mudah-mudahan dilapangkan urusannya. Bukan kuburnya, urusannya Ibu. Ya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang lain yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu namanya karena nggak ada catatannya. Di mari mohon maaf ya, jangan ngambek Ibu tidak saya sebut namanya. Please mohon maaf di pinggir. Mohon maaf kalau Ibu bapak yang hadir hari ini tidak disebut namanya oleh saya. Jangan ngambek karena emang nggak ada catatannya di mari. Tapi insya Allah saya tidak menyebut nama Ibu yang hadir, tapi Ibu yang hadir hari ini insya Allah disebut namanya oleh malaikat Ijrail. Tanya dulu malaikat apa namanya. Emang paling resep ngaji sama ibu-ibu mah semangat, kompak. Ngaji sama ibu-ibu mah betul terus, betul Bu? Betul, ngaji belum apa yang betul. Subhanallah ya. Jamaah yang mudah-mudahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mari
hari ini kita luruskan niat bahwa niat kita hari ini adalah sejak ibadah, niat kita adalah semata-mata mencari ridho dan cintanya Allah. Ketika niat ini kita bangun, maka insya Allah duduknya kita, yang duduk tegak, yang duduk nyender, yang duduk sambil matanya ngebelalak, sampai yang juga ambil nundutan, insya Allah semuanya jadi nilai ibadah kalau semua diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kata kunci amal soleh itu ibadah ketika amal soleh itu diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, luruskan niat, jangan karena yang lain. Saya mengaji hari ini karena kagak enak sama ibu ketua majelis taklim. Kalau nggak ngaji ntar apa katanya. Ketemu sama ketua ibu majelis taklim, ibu ketemu udah ibu perasaan enak tapi nggak dapat pahala karena tujuannya agak enak. Apalagi gua mengaji kemari apa? Karena rumah gua dekat sama tempat pengajian. Iloknya kalau orang ngaji apa kata orang, ibu datang ibu enak udah nggak dapat apa-apa. Apalagi ibu datang tiba-tiba ketemu Ustaz Aan. Ya elah. Ketemu saya udah selesai, tidak dapat apa-apa. Karena emang niatnya begitu. Maka saya ingin mengajak, ayo yang hadir luruskan niat kita sejak mencari ridho dan cintanya Allah. Amin ya robbal. Yang kedua, niatkan hari ini kita hadir dalam rangka menyambung silaturahmi. Niatkan bahwa hadir kita dalam rangka menyambung silaturahmi. Sebab apa kata Nabi? Man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi wa yus'alahu fi atharihi falyasirhimahu. Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, siapa yang ingin diluaskan rezekinya, sambungkan silaturahmi. Saya mau tanya Bu, nggak ada yang nyaut Neng? Panggil Neng, iya panggil Ibu diem baik. Bu, Neng, kan Neng ya. Saya mau tanya, mau nggak panjang umur? Kunet malaikat anan. Kalau mau begitu. Ibu mau? Apaan? Mau. Ibu mau panjang umur? Mau panjang umur? Saya doakan insya Allah yang hadir umurnya 1000 tahun. Kenapa? Karena dia pengen panjang umurnya. Kepanjangan. Ya udah dah. Nggak jadi wahai Allah. Jadi 500 tahun ya Allah. Kenapa? Kepanjangan juga. Ya udah dah semuanya 50 tahun. Kenapa? Kenapa? Kependekan. Dikasih panjang katanya kepanjangan, dikasih pendek katanya kependekan. Ya Allah ya Rabbana. Terus maunya berapa tahun? Yang sedang-sedang saja itu mah kata Peti Pera. Terlalu panjang jangan, terlalu pendek elah Peti Pera. Khairul umur awsatuha, yang sebaik-baik perkara itu emang yang sedang-sedang. Kepanjangan jangan, kependekan jangan, terlalu kaya jangan, terlalu miskin jangan. Kalau umat Islam dikasih kaya dan kebangetan kaya, bahaya Ibu. Apalagi kebangetan dikasih miskin, lebih berbahaya. Yang enak mah yang pas-pasan hidup mah, betul? Yang enak mah yang pas-pasan. Pas pengen beli emas 5 kilo ada, pas pengen beli mobil Pajero ada, pas pengen berangkat haji menghayal terserah. Ya Allah ya Rabbana. Maka kita minta kepada Allah, berapapun umur yang Allah berikan kepada kita, yang penting berkah. Tapi ingat, orang yang menyambung silaturahmi emang benar bahkan ditambah oleh Allah. Umpamanya nih contoh, kata Allah begini, bahwa hari ini yang pakai kerudung nanti jam 11 itu mati semuanya. Yang pakai kerudung saya mah kagak. Umpamanya nih, kalau seandainya ibu yang pakai kerudung ditakdirkan jam 11, sekarang setengah 11 Bu, jam 11 mati, lah kan udah ketentuan Allah. Jam 11 Israel datang mencabut nyawa ibu. Ketika akan nyambut nyawa ibu yang berkerudung, kata Allah,
Dipanggil Il, kenapa? Karena Ijroil Pak namanya Bu. Kata Allah Il, bukan Ismail. Il, kenapa ya Allah? Jangan jadi kau cabut nyawa ibu-ibu yang pakai kerudung. Nah kenapa wahai Allah? Apa nanti jam 11 emang ditakdirin wahai Allah kudu mati hari ini? Jangan, kata Allah. Kenapa? Kata Ijroil, karena orang ini memang benar jam 11 itu harusnya mati, tapi tadi dia dari rumah berangkat ke tempat ini niatnya silaturahmi, maka aku akan tambahkan umurnya. Jangan kau cabut nyawanya, kata Malik Ijroil. Terus sampai kapan wahai Allah? Sampai Ustaz Daan selesai ceramahnya. Artinya apa? Orang yang niat silaturahmi insya Allah umurnya ditambah sama Allah. Mudah-mudahan umur kita panjang. Mungkin nggak ditambah ukurannya, mudah-mudahan nilai keberkahannya. Karena kata kunci umur yang baik itu adalah, kata Nabi, man tala umruhu wa hasuna amalu, orang yang diberikan umur panjang dia pakai waktunya untuk taat kepada Allah. Amin ya robbal alamin. Salawat teriring salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di hari kiamat kita yang hadir hari ini mendapatkan syafaatul uzmanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bu, yang ketiga dan terakhir, niatkan hari ini kita hadir karena cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah. Kenapa? Berat jam-jam saya melihatin kenapa sibuk mengurusan orang. Jam saya, yang make saya, yang melihat saya, kenapa sih rempong? Memang orang sirik itu tanda tak mampu. Bu, saya mau tanya jujur, nggak boleh bohong sama Ustaz. Ini kira-kira cuacanya adem atau panas nih? Panas, nggak apa-apa Bu. Cuaca panas, yang penting hati kita adem. Betul? Daripada cuaca adem, hati panas. Mana hati panas? Tetangga bangun rumah dia yang meriang. Ini tanda hatinya panas ya. Tetangga beli mobil baru, ibu naik mobil ambulan. Ini tanda hati panas. Ya Allah ya Rabbana, kakak ipar saudara kita beli Pajero, ibu borong Panadol. Ini yang bahaya ya. Ayo nggak apa-apa suasananya panas, yang penting hati adem. Maka yakinlah setiap tetesan keringat yang keluar dari tubuh kita karena niat kita adalah menghadiri majelis ilmu, mengharap cinta ridho Allah, mengharap cinta baginda, insya Allah menjadi penggugur dosa-dosa kita. Satu tetes keringat menjadi penggugur dosa-dosa kita. Apalagi kalau keringatnya deras, berarti kepanasan. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Saya kalau ceramah di tempat lain kuat sampai 2 jam. Di tempat lain. Kenapa? Karena yang duduk paling depan rata-rata perawan. Makanya saya kuat duduk 2 jam. Kalau di Mari saya kagak tahu kuat berapa lama. Karena di sini yang paling banyak bukan saya yang jawab, sumpah dia bisa dari tadi dia. Di sini nggak ada nenek-nenek, yang saya lihat kebanyakannya Mahmud. Kalau Mahmud, Mamah muda. Ada juga Marmut. Kalau Marmut, Mamah rada tua. Nah itu Marmut namanya. Sisanya Metik. Oh Metik, nggak punya gigi jalannya kenceng. Tuh, Nmax motor saya Metik, ada Vario Metik. Nah kalau ada ibu-ibu yang udah mulai gak punya gigi, jalannya kenceng, itu namanya nenek-nenek, metik-metik gitu. Saya lagi ngomongin ibu-ibu. Ya Allah ya Allah, jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah SWT. Kalau 3 niat ini lengkap, insya Allah nggak sia-sia kita duduk. Niat karena Allah, mengharap cinta Allah, niat menyambung silaturahmi. Yang ketiga, niat kita karena cinta terhadap Nabi. Bu, saya mau tanya, ibu cinta sama suami?
14 orang yang jawab, padahal yang hadir ratusan. Ibu ada masalah sama laki? Hei, kalau punya masalah sama laki jangan dibawa ke tempat ngaji. Ini kan ratusan yang hadir, 14 orang. Ibu cinta sama suami? Mudah-mudahan nggak terpaksa. Ibu cinta sama Nabi? Kalau boleh milih, lebih cinta suami, lebih cinta Nabi? Nanya, Nabi apa suami? Dua-duanya. Ya Allah, ya Rabbana, ibu kangen sama Nabi? Rindu sama Nabi? Pertanyaan terakhir, kira-kira Nabi rindu nggak sama kita? Iya, kepedean. Ya Allah, ya Rabbana. Soalnya begini Bu, nanti di hari kiamat ada dua kelompok. Kelompok yang pertama ngaku cinta sama Nabi, Nabi pun mencintainya. Kelompok yang kedua ngaku cinta, tapi Nabi tidak mencintainya. Ya Allah, sakit tahu kalau kita cinta sama seseorang terus orang itu nggak cinta sama kita. Benar tidak? Saya ngerasain dulu lagi muda tuh, sakit banget. Kita kalau titip salam manan bayar 1.000 rupiah, sama comblang ujung-ujungnya yang kita demenin diambil sama comblang, ngeselin banget itu. Ya Allah, ya Rabbana, curhat dong mah. Yang enak itu bagaimana kalau kita cinta sama orang, orang juga cinta kepada kita, betul? Kalau kita menaruh cinta kepada orang-orang, membalas cinta dengan kita, senang tidak? Bila cintaku terbalas, oh bahagia. Namun bila lah nenek-nenek, saya yakin yang bisa jawab lagu tadi itu adalah kumpulan orang-orang jadul. Karena kalau yang muda-muda begini mah nggak bakal tuh yang lagu-lagu mulai tadi kan nggak bakal. Kalau yang mukanya muda-muda mah nyanyiannya rada-rada koplo. Om Adela itu biasanya yang muda biasanya. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yuk, Bu, kan tadi ada orang ngaku cinta sama Nabi, Nabi cinta. Apa orang ngaku sama Nabi, Nabi nggak cinta. Kalau saya tanya tadi Bu, Nabi cinta sama kita? Insya Allah. Kalau hari ini kita menyatakan cinta terhadap Nabi, Nabi sudah lebih dahulu mencintai kita. Satu waktu Nabi itu pernah datang ke satu tempat. Mohon maaf sebelumnya, suara saya lagi agak sedikit serak bunda ya. Mohon maaf. Alhamdulillah. Bismillah. Gelasnya 2 tuh Bu, cuma isinya sama. Orang mau kalau gelasnya 2 isinya beda gitu. Ini gelas putih, di botolnya sama tuh. Ya, siap kita puja ya. Insya Allah ya. Ya, insya Allah ya, air putih itu air yang paling murah Ibu. Ya, ya Allah. Sampai di mana tadi Bu? Sampai di mana? Paling sehat Bu. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah, satu waktu Rasulullah itu pernah mengunjungi area pemakaman, namanya area pemakaman Baqi. Area pemakaman Baqi itu tidak jauh dari Masjid Nabawi, ya, tidak jauh dari tempat dimakamkannya Rasulullah. Kalau ibu-ibu ditakdirkan oleh Allah berangkat ke tanah suci, gak ada yang amin. Tadi bukan sekarang. Orang di sini mah aneh ya, didoain gak ada yang amin, nggak didoain amin, katanya ih. Saya lagi ngedoain ibu itu bisa berangkat ke tanah suci. Tadi, makanya yang kompak. Seandainya ibu-ibu ditakdirkan oleh Allah berangkat ke tanah abang,
buat beli kornet. Bu, ibu nanti akan lewat area pemakaman baki. Tahu nggak bu area pemakaman baki? Yaitu area pemakaman yang istimewa. Sebab kata Nabi di hari akhir saat manusia dibangkitkan dari barzah yaumul ba'as, yang pertama Allah bangkitkan baginda Rasulullah SAW, yang kedua siapa yang dibangkitkan adalah ahlul baki. Ya Allah ya Rabbana. Jadi di mana tuh? Yang di ahlul baki dulu dibangkitkan, baru selebihnya yang di TPU Mangun Jaya, yang di Gerowak, yang mana tuh baru. Ya Allah, Nabi doa begini doanya, Assalamualaikum ya ahlad diyar wa inna insyaallah bikum lahikun. Keselamatan semoga sampai kepada kalian wahai ahli barzah, ahli kubur. Atas izin Allah kami pun insyaallah akan menyusul kalian semua. Tuh Nabi kalau melewatin makam, Nabi itu suka ngedoain. Saya mau tanya ibu, kalau melewatin makam suka doain kagak? Boro-boro di tempat saya mana nenek ngelewatin makan bukan ngedoain, malah bagaimana numpang-numpang anak bagong pengen lewat. Ada yang begitu, numpang-numpang anak bagong pengen lewat. Itu bu, kuntil biangnya kan ada bu, kan di makam tuh ada kuntilanak sama kuntil biang. Kalau kuntilanak kuntilnya masih bocah, namanya kuntil anak. Kalau udah bangkotan namanya kuntil biang. Nenek-nenek lewat, numpang-numpang anak bagong pengen lewat. Kata kuntil biang, anak bagong pasti bapaknya babi ngepet dulu. Kalau lewat makam yang dibaca doa seperti yang dipraktekkan Rasulullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya assalamualaikum katanya. Ikutin assalamualaikum. Ya ahlad diyar wa inna insyaallah bikum lahikun. Bu, setelah itu Nabi pun kemudian berkata, Wudittu anni lakitu an ikhwani. Sungguh hari ini aku tengah merindukan saudara-saudaraku. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, awalaysa nahnu ikhwanuka, bukankah aku ini adalah saudaramu? Kata Nabi, la antum laysa ikhwani, kamu bukan saudaraku, antum ashabi, kamu itu adalah sahabat-sahabatku. Kata Abu Bakar, wahai Rasulullah, kalau kami bukan engkau anggap saudara, yang hanya kau anggap sahabat, lantas siapa saudara-saudari yang engkau rindukan itu? Aku cemburu wahai Nabi. Apa kata Nabi? Yang aku rindukan itu adalah orang-orang yang akan hidup sepeninggal aku. Kalau aku nanti udah mati, kata Nabi, baru tuh orang baru hidup. Lalu mana orang tersebut menaruh cinta kepadaku? Bukan cuma masalah cinta alladzi la yu'minu bi wa lam yarani, tapi dia pun beriman kepadaku padahal belum pernah melihat wajah aku. Jadi subhanallah, yang dirindukan sama Nabi itu bukan sahabat, bukan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Yang dirindukan Nabi siapa? Orang-orang yang hidup setelah Nabi wafat. Orang itu menaruh cinta terhadap Nabi. Lalu bagaimana? Dia beriman kepada Nabi padahal belum melihat wajah Nabi. Mudah-mudahan kita hadir hari ini karena cinta kita kepada Nabi. Mudah-mudahan yang hadir ini termasuk golongan orang-orang yang dirindukan oleh Nabi. Amin ya Robbal, amin ya Robbal alamin. Salawat bareng-bareng yuk. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bareng-bareng salatullah salatullah salamullah ala yasin Kawasabi bismillah Wabil hadi Rasulillah Wa kulli mujahidin lillah Bi ahlil badri ya Allah. Lagi salatullah salamullah
Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Oh ibu yang kerudung coklat, jangan lupa banyak sholat, jangan sampai ninggalin sholat, nanti anaknya jadi pejabat. Amin. Sholatullah salamullah ala toha Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Yang di luar, oh ibu yang kerudung merah, udah cantik juga soleha, biar banyakin bersedekah supaya hidupnya berkah. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Satu lagi, Anda yang pakai peci, wajahnya ganteng kayak di TV, saya doakan banyak rezeki, syukur-syukur bisa nambah gaji istri-istri. Ya Allah ya Rabbana. Barang salatullah salamullah ala toha Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Man shalla alayya kunta syafi'an lahu yaumil qiyamah. Siapa yang bersalawat kepada baginda Nabi, nanti dia dapat syafaat di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ibu, ternyata Rasulullah itu sangat cinta sama kita, rindu sama kita. Bukan hanya sekali waktu, tapi Rasulullah cinta terhadap kita sampai akhir hayat Nabi itu. Bagaimana Rasul menaruh cinta kepada kita. Bahkan Rasulullah sebelum diwafatkan oleh Allah, karena Rabiul Awal itu kan bukan hanya hari kelahiran Nabi, tapi juga hari wafatnya Nabi Muhammad SAW. Pan Nabi itu lahirnya hari Senin, tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Nabi juga meninggalnya hari Senin, tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Jadi hari lahir dengan hari wafat, tanggal bulan lahir dengan tanggal bulan wafat Nabi itu sama. Maka besok kalau Rabiul Awal, jangan cuma mengenang kelahiran Nabi, tapi sekaligus mengingat kematian Nabi Muhammad SAW. Bu, begitu cinta Nabi sama kita, bahkan Nabi sebelum wafat saja yang diingat itu bukan keluarganya. Ya Allah ya Rabbana. Bu, ketika Nabi wafat itu bagaimana sebelum wafatnya? Nabi itu bagaimana memanggil bukan istrinya, yang dipanggil bukan anaknya. Siapa yang dipanggil? Umatnya. Ya Allah ya Rabbana. Begini Bu, Nabi sebelum meninggal, Nabi panggil Ali bin Abi Thalib. Kata Nabi, usikum bis-shalah wa ma malakat aymanukum. Aku wasiatkan kepada kalian untuk sholat. Wa ma malakat aymanukum, dan sayangi orang-orang kecil di antara kalian. Ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Meninggallah Nabi Muhammad SAW. Subhanallah. Bayangkan ketika Nabi akan meninggal, yang dipanggil siapa? Umatnya. Kira-kira kalau nanti kita mati, kita panggil Nabi Muhammad tidak? Hei, kalau kita mati, siapa yang kita panggil? Jujur. Paling bantal anak kita yang kita panggil. Benar tidak?
ibu-ibu yang sudah sepuh, yang sudah mulai najak sakratul maut, mau mati. Kan begitu biasanya nenek-nenek tuh yang udah mulai meriang pengen mati. Yang dipanggil anaknya, Nena, Wati, betul tidak? Linda, jangan itu mah kepala desa. Kagak jadi bukan Linda, Lilis. Dipanggil, ya Allah bagaimana Saroh, dipanggil. Pas udah kumpul si Saroh, si Nena, si Lilis, kata temannya, satu lagi siapa? Ono, yang si Dila udah dipanggil semuanya. Bu, udah kumpul apa kata emak kita? Rasa-rasanya emang udah kuat lagi, kayaknya gua bentar lagi pengen mati. Mama jangan pengen mati, Ma. Enggak, saya nggak udah gak kuat. Sebelum mama mati, gua pengen wasiat sama lu ya. Iya mama, apa wasiatnya? Kata nenek kita, kata ama kita, kalau nanti gua mati jangan lupa itu tanah di belakang yang 200 meter lu bagi dia rata. Jangan sampai gara-gara tanah 200 meter gua mati lu pada berantem berebut tanah. Kolam yang di depan yang 100 meter lu bagi biar rata. Iya mama. Terus satu lagi kontrakan yang gua urut itu jangan lu jual. Emang kenapa emak itu milik orang Cina goblok? Ini kontrakan orang kayak jual. Dengerin. Kita kalau mau mati paling banter yang dipanggil itu anak, betul? Yang wasiat bukan sholat, tapi wasiatnya apa? Tanah yang nggak seberapa. Yang namanya warisan mah nggak usah jadi wasiat, kayak gini bakal perebutan. Ya Allah, itulah Rasulullah memanggil kita ummati. Pesannya apa? Sholat. Yang kedua apa? Cintai orang-orang kecil di antara kalian. Siapa orang kecil di antara kalian? Berarti saya ya Ustaz, yang badannya mini, bukan. Yang dimaksud kecil itu adalah yang kecil ilmunya alias orang bodoh. Yang kecil kesehatannya alias orang yang penyakitan, orang yang sakit. Yang kecil kekuatan fisiknya, siapa mereka? Orang yang lemah, siapa? Orang tua. Jadi Nabi itu pesannya apa? Cintai orang miskin, cintai orang bodoh, cintai para orang tua. Subhanallah, cintai orang yang sakit. Tuh pesan Nabi sama siapa? Pesan Nabi sama Ali bin Abi Thalib. Maka wafatlah dari Muhammad SAW. Maka ayo, saya ingin mengajak hari ini kita hadir. Ini kan kita cinta sama Nabi nggak cuma sebatas mengaku dalam bentuk lisan saja. Tapi apa kata Nabi? Man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannati. Siapa orang yang menyukai sunnahku, dia mencintai aku. Siapa yang mencintai aku, dia akan masuk surga bersamaku. Kata kuncinya bagaimana kalau cinta sama Nabi? Satu, kenali biografi Nabi Muhammad SAW. Yang kedua apa? Ayo kita ikuti apa? Akhlak mulia Nabi Muhammad SAW. Bagaimana akhlak Nabi? Ada banyak bu. Ya, sifat yang wajib bagi Rasul itu ada 4. Aslinya banyak. Mana? Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Yang pertama sidik. Nabi itu jujur. Nabi itu mustahil bohong. Maka kalau Anda misalnya bagaimana Anda cinta sama Nabi, jadilah orang-orang yang jujur, jangan jadi pembohong. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannati. Hendaklah kalian jujur, kata Nabi, ya, karena kejujuran bisa mendatangkan kebaikan dan kebaikan bisa mendatangkan surga. Jangan jadi pembohong. Pembohong itu akan mendatangkan keburukan dan keburukan itu akan mendatangkan neraka. Na'udzubillahi min. Jangan suka bohong. Coba saya mau tanya, di sini angkat tangan yang belum pernah bohong. Angkat tangan, saya kasih hadiah. Ada? Yang belum pernah bohong, coba yang bohongnya sedikit angkat tangan. Yang suka bohong sedikit angkat tangan, coba saya menghitung. Yang ketiga yang merasa bohongnya banyak, coba tolong angkat tangan. Ini lagi dilihat sama malaikat, kata malaikat, oh ya Allah yang suka bohong ampuni dosanya ya Allah. Begitu. Coba yang merasa bohongnya banyak angkat tangan, saya menghitung.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 17, 18, 21, 22. Yang bohongnya banyak 22 yang angkat tangan. Sisanya yang nggak angkat tangan itu bohongnya kebangetan banyak. Ya Allah ya Rabbana. Nggak usah jauh-jauh dah. Bohongnya mak laki begini. Kata laki kita, mah duit bulanan masih ada apa udah habis? Jawabannya kata laki perasaan gue duit tadi di kantong ada ya, pas lagi dicuci ngapa udah cuci jadi ludes. Kata ibu gue bukan ngambil Ustaz, gue nemu gitu. Kalau nemu mah ketahuan, yang punyanya nggak ketahuan, pemilik barangnya nggak ketahuan, itu namanya nemu. Kalau ketahuan pemiliknya bukan nemu tapi nyolong. Ada yang begitu, mengambil hak orang tanpa meminta izin itu namanya nyolong. Di tempat saya itu ada kadang-kadang emak-emak tuh, enak banget ya kalau jam 1:30 nih kita ngumpul di balai ya. Yang di balai di bawah pohon mangga yang pohon mangganya setengah kering gitu. Terus ngapain? Udah kita nyeblak. Oh nggak ada bahan baku. Udah kita ini kita ngerujak. Ayo, lu bawa apa? Lu bawa cabai ya. Lu bawa apa? Terasi. Lu bawa apa? Iya. Nah, menggahnya mana? Terus aku bilang, makanya orang ada ya. Oh iya Pak RT yang punya mangga. Oh gitu. Ini sini. Waalaikumsalam. Siap. Siap. Udah hafal saya. Kalau diberi duit, pinjaman pasti minta amal. Hafal saya. Tenang Pak, dapat banyak nanti, insya Allah. Amin. Sampai di mana tadi? Bu, merujak. Kata yang satu, lah mangganya mana? Mangganya mau Pak DKM. Nah, kita ambil aja yang Pak RT yang punya pohon mangga. Oh yaudah, ibu kan datang ke rumah Bu RT-nya. Bu minta mangga, dilihat orangnya orang ada. Dilihatin mangganya, orangnya nggak ada, dia dulu. Bu minta mangga ya, iya ambil deretan. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Ada orangnya pakai kerudung, saya tahu. Di sini pakai kerudung orangnya, ada kerudung ya. Itu mau gua pisan besar. Bu minta mangga, iya ambil derek. Ambil. Pertanyaan saya, kalau ada orang nanya sendiri, jawab sendiri, kira-kira itu orang sehat atau orang PA? Orang sehat atau orang gila? Ada ibu-ibu minta mangga, nggak ada orangnya, ngomong sendiri, jawab sendiri. Ibu-ibu sehat apa ibu-ibu PA? Nah itu nyolong namanya. Udah, berkah Maulid Nabi ini jangan coba-coba ngambil barang tanpa izin. Udah gitu yang kecil-kecil aja. Ya, setuju? Jamaah yang mudah-mudahan jangan pernah bohong. Jangan pernah bohong. Nabi mah nggak pernah bohong tuh, sekalipun nggak pernah Nabi bohong. Emang Nabi pernah sekali bohong, tapi bohongnya dia benar tuh. Nabi mah bohongnya dia benar. Kalau kita mah benernya dia bohong. Mana? Nenek-nenek datang sama Nabi. Nabi saya tuh kalau malam suka tahajud, kalau siang itu saya suka sholat sholat duha paginya, saya baca Quran, saya sedekah. Kira-kira nenek masuk surga enggak? Kata Nabi, mohon maaf nenek kagak bakal masuk surga. Neneknya kejar. Kata nenek kalau gitu Nabi, gua nggak mau sholat lagi, gua nggak mau sholat lagi, nggak mau sedekah lagi, nggak mau baca Quran lagi. Nabi, lah kenapa? Kata Nabi, nek usah ambek-ambekan. Kata neneknya, percuma gua sholat, percuma gua baca Quran, percuma gua sedekah, tapi gua gak masuk surga. Nabi senyum. Kata Nabi, maksudnya begini nenek, bukan berarti nenek gak masuk surga. Di surga gak ada nenek-nenek. Maksudnya bagaimana? Nanti nenek kalau masuk surga, nanti nenek langsung jadi perawan lagi. Kata si neneknya, yes. Maka mohon maaf. Ini wajah-wajah begini nggak ada di surga. Ini wajah-wajah begini nggak ada di surga. Emang Ustaz
ahlul jannah yadkhulul jannah kama surati ala Adam alaihissalam situna dira'an wa ala husni Yusufa ya wa ala husni Yusufa wa ala sabri Ayyuba wa ala qalbi Ayyuba. Kata Nabi, ahli surga itu akan masuk surga nanti wujudnya seperti wujudnya Nabi Adam alaihissalam 60 hasta. Bu, tinggi Nabi Adam itu 60 hasta. Berapa sih satu hasta itu? Setengah meter. Kalau 60 hasta itu 30 meter. Itulah tingginya Nabi Adam. Nanti ahli surga itu akan masuknya seperti Nabi Adam 30 meter. Makanya saya bilang nggak ada ahli surga kayak begini, nggak ada. 30 meter. Ibu tahu tiang listrik berapa meter? Tolong besok ukur. Ya biar tahu. Kalau tiang listrik 15 meter berarti 2 kali lipat. Wajahnya seperti wajah Nabi Yusuf. Gak usah dibayangin dah. Ya, makanya tempat saya kalau ada ibu yang hamil pas di USG anaknya perempuan, dia dibaca surat yang hamilnya anak laki-laki dibaca surat. Biar apa? Nanti yang dulu saya lurusin. Biar pintar kayak Nabi Yusuf. Kan Nabi Yusuf mampu subhanallah bisa bagaimana mentakwil mimpi. Raja aja ditakwil mimpinya bu. Ada 7 ekor sapi kurus makan ekor sapi gede. Raja mimpi begitu bu. Kata raja mimpi apa? Kata Nabi Yusuf bagaimana nanti akan datang 7 musim kering. 7 musim ini dulu panen, setelah itu akan ada 7 musim kekeringan. Tuh, Nabi Yusuf bisa takwil pintar. Yang kedua, Nabi Yusuf itu bagaimana sabar. Ya, dia difitnah sama Zulaikha, tapi Nabi Yusuf tidak membalas dengan apa fitnah lagi. Sabar. Maka kalau ibu-ibu yang sedang hamil, ada yang hamil nggak di sini sekarang? Ada yang hamil nggak? Saya doain pas ibu melihat saya dan tausiah saya bulan besok hamil semuanya. Ini kan saya cuma doain masalah hamil kagak ada urusan Allah itu bu. Bu, ibu-ibu bagaimana yang hamilnya laki-laki anaknya katanya pengen ganteng, bukan pengen ganteng baca surat Yusuf, biar cerdas seperti Nabi Yusuf, biar sabar seperti Nabi Yusuf, biar jadi penguasa seperti Nabi Yusuf. Jangan biar ganteng, kalau ganteng mah lihat suami ibu. Kalau laki kita hidungnya mengek, anak kita pasti mengek. Setuju? Setuju? Sampai di mana tadi? Mengek. Tuh, perempuannya seperti apa? Bidadari. Ibu-ibu masuk surga nanti nih. Nanti kayak bidadari. Kayak gimana sih bidadari? Bukan Nabi bidadari kalau wajahnya dilihatkan ke alam dunia bersinar alam dunia. Subhanallah. Ini seperti di sini. Ada bersinar wajahnya. Kau kena lampu ya? Subhanallah. Ibu seandainya alam dunia gelap, bidadari nongol wajahnya terang semua alam dunia. Bidadari bu, keringatnya kalau jatuh ke lautan bu, 1 tetes lautan rasanya tawar dari asin. Subhanallah. Coba keringat ibu. Jangan kata lautan, ibu punya akuarium di rumah. Ada ikannya 10. Ibu pengen nempanin, tiba-tiba karena ibu capek nempanin keringat ibu jatuh ke akuarium, insya Allah tuh ikan pada mabok. Ahli surga mah subhanallah luar biasa ya. Makanya bagaimana Nabi mah gak pernah berbohong. Maka mulai hari ini jangan pernah bohong. Yang kedua, Nabi punya sifat namanya amanah. Apa amanah itu? Dipercaya. Jadi orang kalau dikasih amanah kudu dijaga. Jangan hianat. Ya ayyuhalladzina amanu la tahbunullaha wa rasul. Hai orang yang beriman, jangan kau berkhianat kepada Allah Rasulnya. Jangan juga berkhianat kepada orang-orang di antara kalian semua.
Apa Bu? Amanah dari Allah. Kan kita diciptakan oleh Allah itu untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah semata-mata Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Allah perintahkan sholat, berarti kita amanah. Allah perintahkan kita puasa, kita amanah. Allah perintahkan, hei perempuan, tutup aurat, maka tutup aurat. Jangan bagaimana pakai kerudung ngajak perasaan kalau pakai kerudung kayak udah tua banget ya. Jangan. Tapi Anda tidak sholat, Anda tidak puasa, Anda buka aurat Anda hianat kepada Allah. Jangan juga hianat terhadap sesama manusia. Contoh Anda yang diangkat menjadi pejabat. Contoh apa? Yang jadi lurah, yang jadi RW, yang jadi RT. Mana ada yang jadi RT. Kan kadang-kadang dapat amanah nih. Bagaimana dari sononya gini, besok akan ada pendataan bansos dan PKH. Contoh. Cari lihat orang-orang yang benar-benar kagak mampu, yang ekonominya sulit, yang benar-benar butuh. Saya kagak nanya betul benar, saya mau ngomong doang. Lalu bagaimana Pak Lurahnya, bagaimana Pak RW-nya, Pak-nya dia data siapa yang benar-benar tidak mampu. Setelah tidak mampu, bagaimana diajukan ke negara. Inilah orang-orang yang berhak menerimanya karena emang dia fakir, karena emang dia tidak mampu. Turunlah B, turunlah ban, seret. Lalu bagaimana turun? Maka diberikanlah kepada orang-orang yang kita data dengan sebenar-benarnya. Itu yang namanya amanah. Jangan mohon maaf yang dapat kadang dia lagi. Yang gak nanya sumpah saya mah. Cuma lo bilangin yang dapat dia lagi, yang dapat saudaranya lagi. Sementara yang gak dapat bilang betul dan tepuk tangan. Saya mau tanya, Ibu dapat bansos? Gak usah nggak, saya nanya biasa loh. Ibu dapat bansos? Dapat PKH? Sama. Oke, ini yang saya maksud. Harus jadi orang yang amanah. Kagak nanya. Termasuk kalau orang kasih kepercayaan kepada kita, jaga kepercayaan. Bagaimana? Kita berhutang sama orang, kalau emang waktunya bayar. Ini kadang-kadang pas minjemnya males-males, nangis-nangis. Giliran ditagih marah-marah. Dok, nih saya ingin menyampaikan satu hadis. Kata Nabi, "Lau anna rajulan," kalau ada seorang laki-laki qutila fisabilillah, itu yang sedang berjuang, berjihad, dia itu terbunuh. Berarti orang yang apa tuh? Yang sedang berjuang, dia terbunuh. Dia kemudian oleh Allah dihidupkan lagi. Tsumma qutila marratain, kemudian dia itu terbunuh untuk yang kedua kalinya. Kata Nabi gini Bu, kalau ada orang yang ikut perang di jalan Allah, dia mati, pas mati sama Allah dihidupkan lagi, ikut perang lagi, mati lagi, berarti harusnya dapat syahid 2 kali. Tapi apa kata Nabi? Walahud dain, tapi dia punya hutang, la yadkhul jannah, maka gak pernah bakal masuk surga hatta yuqda dainu, sampai dibayarkan hutangnya. Na'udzubillahi min. Orang yang syahid aja kalau punya hutang gak bakal masuk surga. Apalagi kita yang timbang sholat, yang sholat zuhur kadang-kadang gak tepat waktu. Betul? Di tempat saya Bu, ya Allah kan banyak kadang-kadang zuhur jam 12 harusnya, tapi sholatnya jam 1. Asar setengah 4, sholatnya setengah 5. Ya Allah ya Rabbana. Zuhur jam 12, sholat setengah 2, ada tidak? Ada di sini. Insya Allah ini mah orang-orang soleha. Yang di luar sana Bu, yang jam setengah 2 mah, di sini mah insya Allah setengah 3. Setuju? Setuju? Jangan setuju sama setengah 3 Ibu. Ya Allah ya Rabbana, sholat kita kurang maksimal, puasa kita kurang maksimal, ngaji kita juga kurang maksimal, punya utang. Jangan harap bisa masuk surga. Besok setelah pengajian ini, Anda yang punya hutang kepada teman guru-guru, yang punya hutang sama saudara guru-guru, yang punya hutang sama tetangga guru-guru, yang punya hutang sama Bang Imam guru-guru, mau nggak?
Bang Emok mah tahu aku Bang Bayar, ntar minjem lagi. Ada yang suka Bang Emok di sini? Ada? Istighfar. Bang Emok biasanya hari Kamis sampai Selasa tuh. Saya minimal 6 orang atau 7 orang. Ada ketuanya. Sebelum ini biasanya ikrar dulu, ikrar. Ada yang begitu. Yang nantinya perempuan pakai motornya Pino, apalah saya. Ya Allah ya Rabbana. Mulai hari ini, yang berurusan dengan riba tinggalkan, karena kita cinta dengan Rasulullah SAW. Nggak bisa, Ustaz, kalau ke Bank Emok saya kagak dapat, kasih ke Bank DKM minjem, insya Allah dikasih kalau ada, ya. Hindari perjudian, hindari rentenir sebagai bentuk cinta kepada Rasulullah SAW. Yang ketiga sekarang, tabligh, menyampaikan. Artinya gini Bu, Nabi itu adalah sosok yang bisa menyampaikan kebenaran, yang selalu menyampaikan kebenaran. Maka ibu-ibu nggak usah takut-takut kalau untuk menyuarakan kebenaran. Jangan istilah ada kata enak. Karena Nabi itu orang yang benar-benar qul haq walaupun namuron, katakan yang benar walaupun pahit adanya ini, ya. Nah, yang keempat dan terakhir, Pak hamba kena itu cerdas. Maka ibu kalau cinta sama Nabi, jadilah orang yang cerdas. Bagaimana caranya menjadi orang yang cerdas? Datangi ulama, datangi ustadz, datangi ustazah, datangi guru-guru ngaji kita. Maka orang yang cinta sama Nabi itu siapa? Orang yang mereka itu mengambil ilmunya dari ustazah, mengambil ilmunya dari guru pengajiannya. Jangan ngaku cinta sama Nabi, pengajian nggak mau, bohong, Anda nggak bakal diakui kecintaannya. Dengerin kata Nabi, al-ulama warasatul anbiya, ulama itu adalah pewaris Nabi. Siapa ulama itu? Orang-orang yang punya ilmu, baik laki-laki maupun perempuan, ustadz, ustazah, bapak haji, ibu hajah. Silahkan kiai, nyai, mereka adalah ulama. Kata Nabi, bagaimana wa annal anbiya lam yurasuna dinar wa dirhaman, ay Nabi mahbub tidak meninggalkan dinar dirham dan ninggalin uang, tapi yurasuna ilmah, tapi Nabi itu meninggalkan ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bimisli haddati, bakal siapa orang yang mengambil ilmu dari ulama, mereka yang mengambil bagian daripada peninggalan Nabi. Maka mulai hari ini muliakan ulama, setuju? Muliakan ustadz, setuju? Muliakan ustazah, setuju? Muliakan guru ngaji, setuju? Alhamdulillah. Bagaimana cara memuliakannya? Ustaz ustazah yang mana? Jangan jauh-jauh dulu, yang ada di sekitar kita. Siapa guru ngaji yang ada di lingkungan kita? Ustaz yang dekat rumah kita, ustazah yang dekat rumah kita, guru-guru ngaji yang dekat kita. Itu yang harus kita muliakan. Jangan mohon maaf manggil ustaz dari jauh. Contoh nih, contoh kayak sekarang Maulid Nabi, manggil ustaz dari jauh, luar biasa Bu, sampai spesial, pulang dibawain parcel. Kalau udah ustaz dari luar mah disiapin parcel sampai banyak buahnya Bu. Manggil ustaz dari luar disiapin ayam bekakak. Manggil ustaz dari luar Bu, ya Allah, disiapin beras sekarung. Ini biasanya di luar tuh begitu. Kalau di sini biasa nggak? Biasa ini Bu. Manggil ustaz dari luar, ya Allah Bu, amplopnya sampai tebel. Mohon maaf giliran guru-guru ngaji setempat, ustaz ustazah setempat tidak ada. Kita memberikan penghormatan yang spesial. Yang dari luar kita siapkan parcel, guru ngaji ustazah, ustaz setempat bagaimana dikasih kantong plastik merah, Bu, tuh yang di piring buat, silakan dimasukin, ibu ngeselin. Makanya mulai besok nih, tanda Anda cinta dengan ulama, bagaimana hormat, bagaimana Anda memuliakan guru-guru ngaji. Besok panggil ustaz ustazah dari luar, berikan tempat duduk yang istimewa buat guru-guru ngaji kita. Ustaz dari luar disiapkan parcel, ada 5 guru ngaji kita, berikan parcel satu-satu. Manggil ustaz dari luar, disiapkan ayam bakakak, nih 5 orang guru ngaji kita, kasih bekak satu-satu. Manggil ustaz dari luar, sampai 5 juta, 10 juta, yang 5 orang kasih 5 juta, 5 juta, 5 juta, insya Allah panitia bangkrut. Tuh,
cara kita memuliakan Rasulullah, memuliakan siapa? Guru-guru ngaji kita, insya Allah. Baik, yang terakhir, tanda cinta kita kepada Rasulullah, meneruskan wasiat Nabi apa tadi? Jaga sholat. Jangan sampai ngaku cinta pada Nabi tapi kita meninggalkan sholat, maka tidak akan diakui kecintaan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang mudah-mudahan pada Allah, gak usah banyak-banyak kalau ngaji malah nanti lupa nggak diamalin. Yang penting biar sedikit tapi dapat kita amalkan. Anda cinta sama Nabi, buktikan. Yang pertama, perbanyak sholawat sama Nabi. Yang kedua, jadi orang jujur, jangan jadi orang pembohong. Yang ketiga, jadi orang amanah, jangan jadi orang khianat. Yang ketiga, jadi orang yang berani menyampaikan kebenaran, jangan malu-malu menyampaikan kebenaran. Yang kelima, jadilah orang pintar dengan semangat kita duduk di majelis ilmu, mengambil ilmu dari para ulama kita. Dan yang terakhir, maksimalkan sholat kita yang 5 waktu, insya Allah. Baik ibu jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingin menyampaikan kepada yang hadir, ya, ada bawa air semuanya, ya, yang bawa air, karena kalau jamaah saya di tempat yang lain, kalau saya ngisi tausiah mereka sudah terbiasa membawa air. Insya Allah hari ini siapapun yang dalam keadaan sakit, yang punya penyakit, baik penyakit itu berat, penyakit ringan, penyakit yang sudah menahun, insya Allah kita bersalawat kepada baginda, kita meminta kepada Allah, maka hari ini pula insya Allah penyakit kita diangkat, disembuhkan atas izinnya Allah Subhanahu Wa Taala. Bu, ikuti panduannya ada 3. Yang pertama adalah siapkan air, dibuka tutup botolnya. Kalau airnya itu di gelas, silakan ditusuk menggunakan sedotan supaya ada hawa untuk bisa masuk. Sekali lagi, yang botol dibuka tutupnya, kalau yang gelas ditusuk pakai sedotan. Yang kedua, Bu, yang kedua, halo, yakinkan bahwa hanya Allah lah yang akan menyembuhkan penyakit kita, bukan yang lainnya. Sebab kenapa kata Nabi, wa idza sa'altumullaha wa antum mungkin bil ijabah, kalau kalian berdoa maka yakinlah Allah akan menijabah doa kita. Fa innahu la yastajibu li 'abdin da'ahu min qalbin 'abir, maka Allah tidak akan pernah menijabah doa orang yang hatinya tidak yakin. Yang kedua, kudu yakin, ini saya punya penyakit, ini hari Allah langsung angkat penyakit saya. Yang ketiga, ibu silakan di tempat mana ibu merasakan sakit, silakan disentuh. Kalau ibu sakitnya di kepala, pegang kepalanya sambil diusap-usap. Kalau ibu sakitnya di lambung, silakan diusap. Yang sakit jantungnya silakan dadanya diusap. Yang sakit di bahu silakan bahunya diusap. Yang sakit di kaki silakan diusap. Pokoknya di tempat mana saja kita merasakan sakit diusap, ya. Tapi nanti diusapnya ketika kita bersolawat kepada Rasulullah. Ingat 3 panduannya, siapkan air. Yang kedua, bangun keyakinan dalam hati. Dan yang keempat adalah mengusap. Dan yang terakhir, niat nanti setelah kita bersolawat bersedekah. Karena kata Nabi, dawu mardokum bisedekah, obat